Bisa jadi PNS biar bisa makin gabut kan lu. Nah, selama ini kan dari anywhere, ngapain lagi? Yang di kantor aja kerjanya nggak becus, apalagi anywhere. Oke guys, welcome back to my YouTube channel Yodis Band. Sekarang gue akan membahas topik tentang work from anywhere lagi bagi PNS. Gue akan kasih sedikit pengantar bagi lo untuk memahami isu ini secara kritis dan sistematis. Kalau selama ini lo lihat berita-berita di sosial media ataupun di Instagram, kata-kata berita tentang work from anywhere bagi PNS, lo lihat deh isinya. Komennya julid semua. Bisa jadi PNS biar bisa makin gabut kan lo. Nah, selama ini kan dari anywhere, ngapain lagi? Yang di kantor aja kerjanya nggak becus, apalagi anywhere. Hampir sebagian besar pasti kata-katanya sangat negatif. Oke, di video ini gue akan mulai dari gagasan kenapa sih WFH itu harus ada. Permasalahan dari isu ini seperti apa dan kesimpulan agar WFH ini bisa jalan bagaimana. Pandemi COVID-19 menjadi awal mulanya work from home bagi pekerja di sektor negeri maupun di sektor swasta. Di sektor negeri, di mana setiap instansi berlomba-lomba untuk melakukan adaptasi dengan pelayanan publik secara digital. Namun tetap saja, untuk individu setiap ASN kemampuannya memang belum seragam. Yang mana ASN milenial, ya lu lihat teman-teman lu yang mampu beradaptasi. Produktivitas kerja malah meningkat. Dan ini udah risetnya, sekitar 47% produktivitas meningkat pada saat orang-orang work from home. Anehnya, bagi yang 47% ini, saat kembali ke WFO, itu malah bikin mereka untuk mengundurkan diri. Kenapa? Yuk kita bahas. Jika WFA direalisasikan, maka ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, pimpinan belum bisa mandiri. Seperti yang kita tahu nih di birokrasi ini, pimpinan atau senior sekalipun masih banyak tuh yang nggak multitasking dan masih milih-milih kerjaan. Nah, ASN milenial ini kan di bawahannya nih. Nah, dengan adanya itu beberapa ASN milenial ini kerjaannya jadi macam-macam. Dari ngurusin absen pimpinan, dari ngurusin pimpinan lupa paspor aplikasi, motion kemana pimpinan lagi ada acara, buatin SPP di perjalanan dinas. Kalau di kantornya nggak ada supir, ya gantiin jadi supir. Nah, ASN milenial tuh jadi gimana ya? Selain ngerjain tugas pokok dan fungsinya dia, itu jadi kayak ngerjain kerjaan kecil-kecil kayak gini. Beda nih coy, ketika WFH, walaupun nih jam kerjanya jadi lebih banyak, jadi lebih panjang, tapi yang nggak ngerjain kerjaan kecil-kecil macam ini, jadi bisa berkurang. Tapi kalau WFO, ya balik lagi, kerjaan tambahan ini kembali lagi, welcome to the jungle. Jadi menurut gua, itu juga yang mendasari ASN milenial lebih milih mundur, udahlah. Nah, karena dengan WFH, kerjaan tambahan atau kerjaan-kerjaan receh ini jadi dapat berkurang, dan mereka lebih bisa fokus ke tugas fungsinya dia sebagai ASN. Yang kedua, ketersediaan internet dan gadget ASN itu berbeda-beda. Internet ini bukan cuma ya soal wifi ya kalau kita punya, tapi kalau kita kerja di daerah, kemampuan internet itu juga berbeda-beda. Lalu soal gadget, kemampuan satuan kerja unit pun juga berbeda-beda dalam pengadaan dan pendapatan ASN pun belum merata. Banyak juga yang beli laptop susah, berharap dari kantor ngasih pun susah. Jadi kalau dibebankan ke negara gimana ya, bakalan high cost. Lalu nggak semua ASN tuh mampu beradaptasi guys, jadi masih banyak ASN, terutama yang era lama. Walaupun ya nggak semua menolak belajar teknologi. Jadi hal ini kalau dipakai WFA yang ada malah ada ASN yang gabut. Oke, permasalahan selanjutnya yaitu tidak semua jenis pekerjaan ASN itu dapat dilakukan secara anywhere. Nggak bisa. Lo nggak bisa sebagai pemadam kebakaran madamin api secara online, madamin api dari rumah, nggak bisa. Jadi ada beberapa jenis pekerjaan yang harus diklasifikasi untuk memungkinkan dia melakukannya secara hybrid. Seperti yang sudah sempat gue singgung pada video gue sebelumnya. Permasalahan selanjutnya, nih kalau beneran WFA itu anywhere, beneran nih anywhere, itu bahaya ya. Ini harus dibatasi nih anywhere-nya seperti apa. Dan harus tetap izin atasan kalau keluar kota. Karena menurut gue, ASN pada dasarnya tetap membutuhkan koordinasi secara tatap muka atau tinjauan ke lapangan. Jadi kalau lagi WFA, tiba-tiba di kantor lo membutuhkan lo untuk datang secara langsung, ada sesuatu yang urgent, ya lo bisa cepat balik ke kantor. Lalu rekomendasi penyelesaian permasalahan nih. Instansi ini harus mengidentifikasi unit kerja mana saja sih yang bisa melakukan work from anywhere.
bidang-bidang mana saja yang bisa melakukan work from anywhere, dan individu mana yang bisa kerja secara work from anywhere. Ya, lu lihat lagi aja dari jenis jabatannya seperti apa. Lalu mengidentifikasi dan menetapkan target kinerja harian atau penyelesaian kegiatan bagi unit atau individu yang akan melakukan work from anywhere. Tentunya perlu ada juga aplikasi digital dan sarana prasarana untuk keperluan work from anywhere. Lalu menetapkan kebijakan jam kerja, penilaian kinerja, disiplin pegawai, dan sistem tunjangan kinerja yang adil. Lalu mengembangkan kompetensi kerja pegawai dan budaya kerja baru. Jadi di sini harus terus adaptif, kolaboratif, itu harus terus ada. Lalu membangun sistem supervisi yang ketat. Jadi benar-benar harus dilihat, harus dicek pegawainya benar-benar WFA, dan kalau emang butuh harus balik ke kantor, urgent, ada pertemuan tatap muka yang wajib dilakukan, ya langsung lu berangkat ke kantor gitu. Jangan lu malah pulang kampung. Lalu mendesain sistem karir multi tracks. Nah, yang terakhir rekomendasinya adalah mencoba dulu nih di beberapa instansi yang siap dengan sistem pilot project. Oke, karena selama COVID dan di masa yang tanpa COVID, dampaknya pasti akan berbeda lah. Belum lagi kemampuan IT setiap instansi atau satker itu pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Jadi harus ada pilot project. Tidak semua jenis pekerjaan birokrasi bisa dilakukan di anywhere. Jadi benar-benar WFA ini ya lo harus bertanggung jawab gitu dengan apa tugas fungsi lo. Pelayanan era digital tetap jalan, tapi tatap muka pun harus ada. Lalu pimpinan satuan kerja harus bisa mengidentifikasi dan memetakan pegawai yang bisa WFA dan jenis kerjaan yang bisa masuk kategori work from anywhere. Oke, lalu WFA bisa jalan dengan catatan ASN berbasis kinerja itu nyata adanya. Tapi kalau instansi masih belum bisa menerapkan berbasis kinerja, kebijakan WFA menurut gue malah bisa jadi blunder. Ini yang gue bahas lagi, WFA nih harus dibatasi. Oke deh, seandainya emang lu harus keluar kota, balik lagi kampung halaman, tapi lu tetap harus izin atasan. Menurut gue ini masih belum bisa diterapkan secara nasional sih. Bisa dibuat dulu pilot project yang seperti gue sampaikan sebelumnya. Oke, yang terakhir, WFA bisa jadi solusi bagi para ASN yang udah overload ngerjain kerjaan yang gak jelas untuk kembali pada hakikatnya ngerjain kerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai penutup dari gue, intinya lo mau WFA, WFO, apapun itu, lo harus melakukannya secara work from heart. Lo harus bekerja dari hati dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Percuma lo mau kerja dari kantor atau lo mau kerja di mana aja, kalau lo nggak melakukannya dari hati itu nggak bakal bisa. Ya emang kayak lebay sih kelihatannya, cuman ya kita harus sama-sama menjaga tanggung jawab ini guys. Oke, thank you. Kalau rasa video ini cukup bermanfaat, lo bisa klik subscribe, like, komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.